Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat kesehatan. Lalu kita anjurkan selawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah sampai alam Islam, yaitu adilul Islam. Di kesempatan saya kali ini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul atau dengan tulisan singkat yang berjudul Larangan bagi orang Islam untuk tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sekali kata Allah, dari zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap para nabi dan para rasul Allah sabdakan, dia tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sungguh kita beriman kepada Allah, kita yang dapat. Maka ada sebuah keluarga pernah diceritakan kepada Rasulullah, yaitu menangis. Bahkan dia dimasuki ke dalam surga. Kenapa dia menangis? Karena melihat keluarganya di api neraka. Maka kita bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu minggu sebelum wafatnya Rasulullah bersabda, wa ummati ila zikrillah wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhallazina amanu ilaikum wal iman ya Islam ya mukminat. Artinya, wahai umat muslimin dan umat muslimat, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Allah. Sungguh orang yang beriman kepada Allah tidak akan celaka, tidak akan celaka jatuh di dunia maupun di akhirat. Maka banyaklah orang yang celaka dalam hidupnya, tak itu di zaman Nabi terdahulu atau zaman ulama-ulama. Ada sebuah kisah seorang ini dia mengakui Islam. Dia mengakui sebuah Islam. Dia mengakui agamanya itu Islam, tapi tidak pernah melaksanakan yang bernama sholat, tidak pernah melaksanakan yang bernama puasa, tidak pernah melaksanakan infak zakat, maka berkorban. Tapi orang ini juga kaya. Saking kayanya tidak pernah sama sekali rumahnya itu diliputi dengan rumputan. Biasa jika rumah sudah lama pasti ada rumput-rumput, tapi tidak ada. Tapi saking kayanya lantainya itu terbuat dari emas.
Tapi saat wafatnya, saat meninggalnya, kuburannya itu menyala. Seandainya seperti api dari neraka, sehingga kuburannya itu masih sampai sekarang. Kalau masalah negeri tempatnya itu adalah di Jepang, tempatnya adalah di Jepang, di Hong Kong. Dan juga ada sebuah neraka yang paling panas, yaitu neraka Jahanam. Api dari neraka Jahanam dan tafsir ulama, status dikenai buku manusia. Jangan manusia, status dari buku sebuah hewan yang bernama sapi. Sapi itu terkenal kuat atau tidak? Terkenallah kuat. Jika dikenai sebuah status seperti biji jeruk mengenai kakinya, niscaya akannya akan mendidih. Dan juga status api dari api neraka Jahanam sebesar biji jeruk mengenai gunung. Tidak, niscaya gunung itu akan meletus. Niscaya gunung itu akan meletus. Saking panasnya api neraka. Apalagi kita disiram oleh malaikat dengan api yang begitu panas. Gimana nasib kita besok di akhirat? Ucapan orang yang di neraka kelak, ucapan orang yang di neraka hanya untuk meminta ampunan kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berkata, sungguh selamatlah kamu, karena kita hidup di dunia ini bukan untuk mencari pekerjaan, bukan untuk mencari istri dan anak, bukan untuk mencari nafkah, bukan untuk mencari harta, bukan untuk mencari ilmu, tapi untuk mencari iman, beribadah kepadamu. Itu tujuan pertama Allah menciptakan manusia. Jika andaikan Allah tidak ingin mau menciptakan manusia, niscaya bumi ini menjadikan tempat jin. Karena dulu sebelum Nabi Adam diciptakan, bumi ini diibaratkan sebagai tidak ada pohon, tidak ada air. Kenapa? Untuk saling berperang. Bumi ini dulu hanya untuk perantara peperangan jin. Maka tidak ingin Allah melihat peperangan, maka jin yang tinggal di dunia ini, jin jahat, dimusnahkan. Lalu diciptakanlah Adam. Setelah diciptakannya Nabi Adam, bumi ini Allah turunkan hujan. Hujannya itulah sangatlah lama, sekitar 100 tahun, 100 hari 100 malam. Itu diturunkanlah hujan lebat, hingga dibilang dulu bumi ini diibaratkan sebuah bumi yang bulat, tidak ada bumi warna biru, semakin banyaknya air. Lalu setelah hujan selama 100 tahun, Allah turunkan panas, musim kemarau, hingga air itu berangsur
hingga jadilah sebuah gunung, pepohonan, rumputan, pohon buah-buahan seperti kali, air terjun dan juga air hutan. Lalu setelah Nabi Adam digoda oleh setelah Siti Hawa digoda oleh syaitan untuk memakan buah kuldi, lalu Nabi Adam digoda oleh Siti Hawa untuk memakan buah kuldi, maka dari itulah asal-usulnya mengapa wanita itu adalah perangkap syaitan. Dari zaman kakek buyut kita yaitu Nabi Adam. Nabi Adam adalah yang pernah dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala yang kuat imannya dulu. Tidak bisa digoda oleh syaitan, kata Allah kata Nabi Adam alaihissalam. Tapi gara-gara syaitan menggoda istrinya yaitu Siti Hawa, dan Siti Hawa menggoda Nabi Adam, maka itulah besarnya godaan wanita. Maka kata Rasulullah SAW, cara aku untuk menghindari godaan wanita yaitu zikirlah dan salawatlah kepadaku. Cukup. Kalau tidak mampu banyak-banyak, cuma cukup, yaitu La ilaha illallah Astagfirullah Muhammadan Rasulullah. Dan juga setelah itu diturunkanlah Nabi Adam dari surga hingga ke dunia. Dan juga sabda Rasulullah, andaikan jika Allah tidak maha kasihan, niscaya pelanggaran Nabi Adam itu akan ditaruh ke neraka. Maka jangan kira Allah itu maha kejam. Barang siapa yang merasa Allah maha kejam, maka celakalah ia, karena Allah itu maha kasihan. Setelah itu saat Nabi Adam di dunia, lalu Allah berkata kepada Nabi Adam, sungguh aku telah memberi kurniaan. Besok saat hari kiamat kelak, pendahulunya dunia, kamu akan kujadikan sebagai orang yang ahli surga. Terserah kamu surga dari Firdaus hingga khuldi, kamu boleh memasukinya. Maka berimanlah, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang akhir zaman ini adalah zaman banyak godaan. Yang mana jika godaan dari tiga ini semakin meningkat, maka cepatlah jadilah hari kiamat. Sebaliknya ada tiga amalan yang kita tetap lakukan, maka mundurlah hari kiamat. Yang pertama amalan yaitu membaca La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah setiap hari Jumat minimal 3 kali, maksimal 10 kali. Itu satu huruf diundurkan hari kiamat. Dan juga amalan yang ketiga amalan yang kedua banyaknya adalah hadis Quran, itu pun diundurkan hari kiamat. Dan juga yang ketiga banyak ulama yang itu bisa memundurkan hari kiamat. Dan juga rela
perilaku yang ketiga untuk menyempatkan hari kiamat yaitu adalah banyak wanita melahirkan anak wanita tapi tidak soleh. Yang kedua, lebih banyak wanita membuka mahramnya dibanding wanita yang menutup mahramnya. Yang ketiga, yang terakhir yaitu banyak ulama yang tidak ada dan tidak ada penggantinya. Itu yang membuatkan hari kiamat, yang membuatkan lebih cepatan hari kiamat. Yang disebutkan hari yang begitu kejam bukan peristiwa Ar-Rajim kata Rasulullah. Peristiwa Ar-Rajim adalah peristiwa yang begitu kejam. Sahabat Rasulullah sebanyak 70.000 dari kepala hingga telapak kaki itu dipotong-potong, ibarat seperti orang memotong daging dari atas hingga bawah. Tapi kata Rasulullah, peristiwa yang lebih kejam, hari yang lebih kejam bukan peristiwa Ar-Rajim, melainkan peristiwa hari kiamat. Semua kaum kafir yang ada saat hari kiamat. Kenapa saya bilang kaum kafir? Karena saat semua kaum Islam dan kaum kafir berada di gunung Turki yang bernama Gunung Turki. Disitulah semua umat Islam, umat kafir, dan itu agamanya Islam, agama Nasrani, Kristen, Hindu, semuanya berada di satu tempat di Gunung Tursina. Dengan Nabi Isa dan Imam Al-Mahdi. Setelah itu bangkai-bangkai dan makhluk yang merusak yang bernama yang di dalam dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus turunlah hujan. Selama hujan lebat 3 hari 3 malam. Lalu seketika itu bumi yang begitu kotor, begitu pandangan yang sangat jelek hingga dilapar bumi oleh hujan. Lalu 7 hari setelah itu umat muslimin akan meniup angin lembut dari Yaman. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Lau ankum wal ummat muslim ya awal Yamani illa syahid." Artinya, barang siapa dari umat muslim yang meniup angin Yaman lembut dari Yaman, maka syahid, akan mati. Bagi orang yang Islam yang meniup angin lembut dari Yaman, yang meniup atau menghirup angin lembut dari Yaman, maka syahidlah dia, meninggal. Tapi kata Rasulullah, lebih baik kita meninggal daripada kita hidup hingga hari akhir, hari kiamat, kata Rasulullah. Karena setelah meninggalnya umat Islam saat menghirup atau meniup angin Yaman, angin lembut dari Yaman, itu yang tersisa cuma 3 agama atau 3 bangsa, yaitu adalah Nasrani, yang kedua yaitu Yahudi, yang ketiga yaitu Kristen, dan juga yang hidup bangsa. Kalau sebuah bangsa Islam sudah meninggal, yang hidup bangsa yaitu adalah bangsa Romawi, bangsa Yunani, bangsa Persia, yaitu yang hidup
kelak di hari kiamat. Dan juga alim ulama menafsirkan dalam kitab orang yang hidup bercelaka pada hari kiamat, maka itu dipastikan masuk neraka. Kita ini sebagai umat Nabi Muhammad diperintahkan, bahkan saking pedulinya Nabi Muhammad kepada umatnya, sebelum meninggalnya itu berkata kepada sahabat yang bernama sahabat Utsman, sebuah 2 jam sebelum kematian Rasulullah sempat berkata kepada Utsman, dan juga di sebelah Utsman itu ada sahabat Ali. Nah, setelah itu Rasulullah berkata, "Wahai Utsman dan wahai Ali, aku memerintahkan, aku berikan amanah kepadamu. Beritahulah kalian kepada keturunanmu atau umatku untuk menjaga 2 hajat." 2 saja kata Rasulullah, tidak banyak-banyak. Wasiat Rasulullah cuma 2. Wassalah wal iman wal salih. Artinya, jagalah salat dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah salat, jagalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah salat, jagalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat Rasulullah kepada kita. Karena jika kita melaksanakan salat dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat kita, diterima salat kita. Dan juga barang siapa yang melaksanakan salat dalam khusyuk, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang melaksanakan salat dengan cara marah, dendam, misal kita dendam kepada orang terus kita melaksanakan salat, tidak sah. Pernah ada cerita sahabat Umar bin Khattab. Ya, sahabat Umar bin Khattab ini terkenal tegas. Jika masuk Islam tidak ada yang melarangnya masuk Islam. Karena di zaman itu belum diharamnya bernama khamar. Setelah minum khamar, Khalifah sahabat Umar bin Khattab lalu melaksanakan sholat, lalu ia melaksanakan yang bernama perintah sholat. Lalu setelah itu setelah melaksanakan perintah sholat, saat dia membaca surah Al-Kafirun, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budtum wa la antum a'buduna ma a'budu. Yang tempat terakhir diatur, aku didukung oleh hadis tidak bisa. Maka ulang dari atas hingga tengah. Maka disitulah terjadi haramnya yang bernama khamar. Karena kita perintah Islam ini cuma satu agama Islam yang mengajarkan kepada kita, yaitu beradab dan beriman. Adab dan beriman. Pernah patah dulu yang berjudul Al-Adab Fawqal Ilmi. Adab itu lebih tinggi derajatnya dibanding ilmu. Ada sebuah cerita pada zaman dulu, tapi tidak duluan, yaitu zaman Kiai Muhammad Hashim Asy'ari. Ada santrinya yang bernama
pondoknya itu. Di pondok Kiai Masari, Khoirul ini lebih pintar. Hafalannya itu dia baru mondok sumat 1 tahun. Udah bisa menghafal 5 kitab, 2 kepala dari Al-Quran. Paham masalah paham itu cepat masuk ke dalam otaknya. Rankingnya itu tidak pernah turun. Ranking tetaplah ranking 1. Tapi kena apa yang maksudnya? Kata Muhammad Kiai Haji Hasyim, Kiai besar Muhammad Haji Hasyim Musyari, sungguh tidak bergunalah kau Khairul dan keturunanmu. Betul. Setelah dibilang sungguh tidak berguna engkau dan keturunanmu Khairul, dia menjadi seorang mulung. Dia menjadi orang mencari rongsokan atau mencari kecocokan. Itu jalan kerjaannya. Bahkan mengapa begitu? Karena pernah dia curhat kepada kiai besar, tapi sudah menjadi almarhum, yaitu yang bernama Kiai MZ Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Pernah dia berkata kepada kiai besar di Lombok, "Wahai Kiai, kenapa saya begini? Karena dulu pernah saya mondok 1 tahun di pondoknya Kiai Haji Hasyim Musyari. Kenapa saya begini? Karena saya itu lebih pintar di sana. Bahkan 6 bulan saja saya itu bisa menghafal 5 kitab dan kitab suci Al-Quran. Sering saya membacanya. Ranking saya itu lebih tinggi. Tidak pernah guru. Kenapa saya menjadi begini? Dia suka pemulung untuk mencari nafkah untuk ibuku dan ayahku." Apa kata Kiai Hamzah? Ada lebih rendah, ada pun tidak ada di depan gurumu. Itu maka banyak orang-orang pintar tapi tidak menjadi orang lebih tinggi, bahkan menjadi orang pemulung. Bahkan ada orang yang, kalau bahasa kita, ada orang yang banget tapi taat kepada guru, taat kepada orang tuanya, tapi bisa menjadi kiai, bisa menjadi alim ulama. Ada dinamakan ulama besar yang bernama ulama Syekh Ali Jaber. Siapa yang tahu kisah Syekh Ali Jaber? Sekarang beliau sudah menjadi almarhum. Itu ceritanya Syekh Ali Jaber dulu masih kecil. Dia mondok itu masih sebelum SD. Masih TK sudah dimondokkan. Tapi dari TK hingga kelas 6 tidak paham itu ilmu. Bahkan cara membaca Al-Quran itu terbata-bata. Hingga dari kelas SD, dari sebelum TK hingga SD, beliau terbata-bata membaca Al-Quran. Tapi dia ingat pesan gurunya. Gurunya saya tidak tahu. Gurunya ini dia ingat pesan ustadznya bahwa orang yang beradab kelak walaupun seorang biasa orang ceroboh biasa menjadi orang alim ulama. Maka setelah itu diolah dia hingga besar di SMP. Saat dia menghafal Al-Quran, saat SMP-nya itu cuma membaca 1 ayat, hafal dia. Cuma baca 1 halaman, sudah hafal 1 halaman. Saking mulianya orang yang beradab. Yang benarnya itu dari Allah, yang hilaf kesalahan saya dan perkataan saya itu
dari saya sendiri. Mungkin semua ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah besok lusa saya akan lanjutkan lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.